Pada tanggal 6 Mei 2024, seorang gadis yang mengenakan kacamata terlihat sedang berada di sebuah area luar ruangan, dengan sebuah ponsel berada dalam genggamannya. Dalam sekejap mata, gadis berkacamata itu kini telah berada di atap gedung 20, sebuah lokasi yang telah ditentukan sebagai titik permulaan untuk tes ke-32 yang akan segera ia hadapi. Tidak lama setelah itu, gadis berkacamata tersebut dengan tenang menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki kata-kata terakhir apapun yang perlu untuk diucapkan. Sesaat kemudian, dijelaskan bahwa keputusan gadis berkacamata itu untuk menjatuhkan diri dari gedung yang tinggi didasari oleh keyakinan penuh bahwa ia akan berhasil dalam usahanya. Beberapa saat berikutnya, saat tubuhnya melayang turun di udara, gadis berkacamata itu secara sistematis mengumumkan posisi koordinatnya saat itu. Sembari melanjutkan gerak jatuhnya ke bawah, gadis berkacamata tersebut dengan singkat menyatakan bahwa kini ia telah berangkat menuju tujuannya. Tak berselang lama, sebuah benturan yang sangat keras terdengar saat ia meluncur di udara, memecahkan permukaan kaca sebuah gedung pencakar langit yang dilewatinya. Tanpa menghentikan lajunya, tubuh gadis berkacamata itu terus bergerak dengan kecepatan tinggi, menembus struktur bangunan tersebut hingga ke sisi lainnya. Sementara itu di waktu yang bersamaan, sebuah lokasi berbeda yang berada di wilayah pesisir menjadi sasaran serangkaian proyektil berapi yang jatuh dan meledak di atas permukaan air laut. Tidak lama setelah rangkaian peristiwa tersebut, gadis berkacamata itu berhasil muncul ke permukaan laut, di mana ia segera terengah-engah untuk mengambil napas. Di tengah lautan yang berombak dan tidak tenang, gadis berkacamata itu terus berjuang dengan susah payah untuk dapat mengambil napas dengan teratur. Setelah berhasil menyeimbangkan diri dan berdiri di dalam air, gadis berkacamata itu masih terengah-engah sembari memusatkan pandangannya pada layar ponsel miliknya. Layar ponsel tersebut menampilkan sebuah pesan konfirmasi yang menyatakan bahwa perjalanan tanpa henti sejauh 50 km baru saja berhasil diselesaikan, sekaligus menandai pencapaian sebuah rekor baru. Keberhasilan dalam menyelesaikan tes tersebut menumbuhkan sebuah keyakinan yang kuat dalam diri gadis berkacamata itu, bahwa ia benar-benar memiliki kemampuan untuk melakukan teleportasi. Hanya beberapa saat setelah kesimpulan itu tercapai, gadis berkacamata itu dengan cepat melesat keluar, meninggalkan permukaan air di belakangnya. Seketika itu juga, gadis berkacamata tersebut muncul dan mendarat di dalam sebuah kamar mandi. Kedatangannya ditandai oleh cipratan air yang menyertainya. Tanpa jeda, gadis berkacamata itu langsung mengulurkan tangannya yang masih basah ke arah sebuah keran air yang berada di dekatnya. Seketika, aliran air yang deras menyembur keluar dari pancuran yang terpasang di ruangan tersebut. Pada saat yang bersamaan di dapur, ibu dari gadis berkacamata yang sedang sibuk memasak dikejutkan oleh sesuatu yang tidak terduga. Ternyata, kejutan yang dialami Ibu Mina disebabkan oleh kemunculan tiba-tiba putrinya, yang langsung ia tegur dengan pertanyaan kemana ia telah pergi diam-diam, sementara Mina hanya memberikan permintaan maaf sebagai jawaban. Mina memberikan penjelasan bahwa ia pergi ke laut untuk mencari udara segar, namun ibunya segera mengalihkan pembicaraan dengan memintanya untuk segera makan malam. Kemudian, saat mereka sedang makan, Ibu Mina mengingatkannya mengenai acara peringatan kematian ayahnya yang akan diadakan pada akhir pekan, seraya berpesan agar ia menjaga sikap sopan di hadapan rekan-rekan kerja mendiang. Di tengah momen makan malam mereka, Ibu Mina menyampaikan sebuah permohonan agar putrinya tidak membuatnya menangis lagi, sebuah permintaan yang pada awalnya membuat Mina bingung sebelum ia akhirnya mengiyakannya. Seketika, seluruh pikiran Mina beralih dan terpusat sepenuhnya pada sosok ayahnya. Dalam sekejap, sorot mata Mina mengalami perubahan, kini memancarkan ketajaman dan tekad yang kuat. Sebuah kenangan dari masa lalunya terpicu, menampilkan kembali momen ketika ia mendengar teriakan penuh amarah yang menuntut untuk dapat melihat wajah orang yang telah menusuk ayahnya. Pada masa lalu, Ibu Mina yang diliputi amarah yang mendalam telah bersumpah untuk membunuh pelaku. Namun ayahnya dengan lembut mencoba menenangkannya, mengingatkan bahwa Mina sedang menyaksikan mereka. Kenangan tentang kedua orang tuanya pun berakhir, dan di masa kini, Mina dengan perlahan menutup matanya. Tidak lama setelah itu, Mina membuka kembali matanya dan mengembuskan napas secara perlahan. Beberapa saat kemudian, Mina yang telah berdiri di atap sebuah gedung tinggi membuat keputusan untuk memulai tes yang telah ia rencanakan untuk hari itu. Seketika itu juga, serangkaian sorotan energi yang terang melesat dengan kecepatan tinggi melintasi berbagai penjuru kota. Sementara itu, Mina bergerak cepat melintasi kota seraya melakukan analisis internal, menyimpulkan bahwa kemampuan teleportasinya memiliki jeda waktu antara 1 hingga 2 detik dengan batas penggunaan sebanyak 24 kali sebelum staminanya mulai menurun. Selanjutnya, dijelaskan bahwa ada 2 jenis tes penting yang harus ia lakukan, dengan tes pertama yang dinamakan sebagai overlap. Tiba-tiba, Mina merasakan keterkejutan saat partikel-partikel bercahaya yang tidak terduga muncul dari udara dan mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, Mina terlempar kembali ke posisi awalnya, dan ia langsung menyadari bahwa tindakan yang baru saja ia coba seharusnya tidak ia lakukan.
Sebagai akibat dari percobaan tersebut, Mina merasakan sakit yang menyebar di sekujur tubuhnya seolah ia baru saja dipukuli, dan ia pun memahami bahwa dirinya harus lebih berhati-hati di kemudian hari. Setelah itu, tujuan keduanya telah ditetapkan, yaitu Bang Daehan. Sembari melakukan persiapan untuk mencapai target berikutnya, Mina mulai melakukan perhitungan yang cermat mengenai jangkauan maksimal dari kemampuan teleportasi yang ia miliki. Pada akhirnya, jumlah total uang yang berhasil ia kumpulkan dari usahanya mencapai angka 5 miliar. Adegan berlanjut dengan menunjukkan Mina yang kini menatap lurus ke depan dengan tajam dari balik tudung jaket yang menutupi kepalanya. Akan tetapi, seluruh uang itu segera dikembalikan, didasari oleh sebuah kesadaran bahwa setiap kesalahan yang lahir dari keserakahan tidak akan pernah berakhir dengan baik. Tidak lama setelah itu, Mina mulai memikirkan betapa praktisnya jika ia tidak perlu lagi merasa khawatir mengenai biaya transportasi untuk pergi ke sekolah dan tempat les. Namun, setelah mempertimbangkannya lebih jauh, Mina sampai pada kesimpulan bahwa menggunakan kekuatannya hanya untuk bepergian memiliki risiko yang terlalu besar, sehingga ia tidak dapat menggunakannya secara bebas. Secara tiba-tiba, sebuah mobil kehilangan kendali dan mulai meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah sekelompok siswa yang sedang berada di jalan. Di tengah situasi yang membingungkan itu, terungkap sebuah informasi bahwa ada seorang siswa tertentu yang tidak pernah berjalan kaki untuk berangkat ke sekolah. Di sisi lain, seorang gadis dengan rambut berwarna merah terlihat menikmati perjalanannya yang mewah menuju sekolah. Sementara sebuah pertanyaan muncul mengenai apakah kekayaan dapat dianggap sebagai kekuatan super dan apa alasan dibalik keberadaan sebuah kemampuan yang lain. Di sisi yang berbeda, sebuah pemikiran muncul mengenai adanya keterbatasan dalam menggunakan suatu kemampuan agar tidak diketahui oleh orang lain, seperti misalnya untuk bepergian atau untuk merampok sebuah ban. Tidak lama kemudian, Mina mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk menargetkan organisasi kriminal, dan ia menyimpulkan bahwa tindakan mencuri merupakan cara yang paling mudah untuk dilakukan. Di sisi lain, ia juga memikirkan sebuah pilihan lain, yaitu untuk mendapatkan perjalanan secara gratis. Seketika, Mina berdiri dari bangkunya di dalam ruang kelas. Berlanjut keluar ruangan, Mina terlihat membuka pintu dari sebuah bangunan. Beberapa saat kemudian, pintu yang berada di belakang Mina tertutup kembali dengan diiringi suara gemerincing yang pelan. Mina kemudian melangkahkan kakinya masuk ke dalam sebuah gudang, sambil dalam hati mempertimbangkan kembali keputusannya untuk datang ke tempat tersebut. Di tengah keheningan yang menyelimuti, Mina menengadahkan kepalanya, terlihat larut dalam perenungan yang mendalam. Di tengah perenungannya yang hening, Mina mengangkat pandangannya ke arah atas. Dalam sekejap, Mina kini terlihat sedang terjatuh dari ketinggian di atas pemandangan kota, seraya merenungkan sebuah pelajaran penting yang ia dapatkan dari kekuatan yang dimilikinya. Selama momen kejatuhannya yang terus berlanjut, Mina menyadari sebuah kebenaran baru, bahwa dunia di sekelilingnya ternyata jauh lebih indah daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Sembari terus terjatuh melewati pemandangan kota yang terhampar di bawahnya, Mina menengadahkan wajahnya untuk menatap langit yang tampak cerah. Di tengah gerak jatuhnya, sebuah ledakan energi terpancar dari tubuh Mina, bersamaan dengan melesatnya bilah-bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya. Tidak lama setelah itu, Mina menghela napas dan terdiam untuk sesaat, merasa takjub akan kekuatan luar biasa yang baru saja ia saksikan dengan mata kepalanya sendiri. Perasaan kagum yang dirasakan Mina kemudian berganti menjadi kebingungan, saat ia mulai bertanya-tanya tentang apa yang seharusnya ia lakukan dengan kekuatan sebesar itu. Tiba-tiba, Mina dikejutkan oleh kemunculan sebuah suara yang memintanya untuk tersenyum, sambil memanggilnya dengan nama Chan He. Pada saat itu, riasan yang ada di wajahnya dinilai telah terlihat luar biasa. Di sisi lain, wajah Chen He tampak dicoreng oleh lipstik seraya sebuah pujian dilontarkan mengenai betapa pucat warna kulitnya, yang dianggap cocok untuk dikenakan riasan apapun. Sementara seorang gadis berambut coklat sibuk merekam momen tersebut, Lua memberikan instruksi kepada Chen He agar tidak menangis. Sementara itu, ternyata Mina sedang mengamati seluruh kejadian tersebut secara diam-diam dari sebuah celah kecil di pintu. Sementara itu, Chen He tertawa dengan lirih ketika riasan baru dari sebuah merek kosmetik yang ada di wajahnya diejek karena dianggap tidak tahan terhadap air. Seketika, Lua menghampiri Chen He sambil menyodorkan sebuah lipstik ke arahnya. Ternyata, lipstik yang sedang digunakan oleh Chen He merupakan sebuah produk baru yang bahkan belum dirilis secara resmi. Sebuah keistimewaan yang hanya ia dapatkan karena statusnya sebagai seorang teman. Sembari memamerkan hasil karyanya, Lua menerima pujian dari teman-temannya yang menganggap riasannya sudah cukup bagus untuk Chen He di klub, dan bahkan menyebutnya sebagai seorang seniman. Sementara itu, seorang pemuda dengan rambut berwarna hitam menghentikan aktivitasnya bermain di ponsel karena telah kehabisan koin, dan ia menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang sia-sia. Di sisi lain, gadis berambut coklat justru mengarahkan ponselnya untuk merekam Gihan, menyebut momen tersebut sebagai sebuah kenangan berharga yang akan dapat bertahan selamanya. Dengan wajah yang tersipu malu, pemuda berambut pirang itu meminta salinan foto yang baru saja diambil, sambil memohon agar dirinya juga diberikan riasan. Tidak lama setelah itu,
Sebuah penilaian muncul yang menyatakan bahwa Chen He tidak memiliki aura yang tepat, sebelum perhatian mereka kemudian beralih ke hal yang lain. Tiba-tiba, Chen He terhempas dengan keras ke tanah. Wajahnya kini terlihat terluka dan mengeluarkan darah saat ia mengerang menahan rasa sakit. Selanjutnya, Lua menyemprotkan air ke arah Chen He sambil melontarkan ejekan agar ia terlihat lebih cantik. Sama sekali tidak memedulikan permohonan Chen He yang memintanya untuk berhenti. Tak lama berselang, Lua mengutarakan rencananya kepada Yura untuk mengajak Chen He melakukan debut di sebuah klub malam, di mana ia juga berjanji akan mencarikannya seorang pacar. Sementara itu, Mina memikirkan tentang kelompok yang dipimpin oleh Lua, dan dalam benaknya ia menyebut mereka sebagai para bajingan. Mina kemudian berpikir untuk segera pergi dari tempat itu dengan menggunakan kekuatannya, karena ia menganggap berurusan dengan perempuan tersebut akan terlalu merepotkan. Akan tetapi, niatnya untuk pergi seketika terhenti ketika ia mendengar sebuah suara memanggil nama lengkapnya. Sementara itu, Lua menemukan Chen He dalam keadaan basah kuyup dan langsung menanyakan mengapa ia mencoba untuk pergi secara sembunyi-sembunyi, serta apakah ia merasa takut padanya. Lua lantas menyatakan dengan tegas bahwa ia sangat membenci jika ada seseorang yang mencoba untuk menghindarinya. Di sisi lain, Mina merasakan tekanan dari pertanyaan tersebut dan berusaha menahan diri untuk tidak menggunakan kekuatannya agar identitasnya tidak ketahuan. Lua pun dengan ekspresi yang menantang mendesak lawannya untuk segera menunjukkan diri dan keluar dari persembunyian. Seketika, Mina menampakkan dirinya di hadapan mereka, menanggapi provokasi yang telah dilontarkan kepadanya. Berlanjut dari sana, Mina membuka pintu sebuah gudang peralatan, yang di dalamnya terlihat ada banyak sekali bola voli. Tidak lama kemudian, Lua bersama dengan Gihan, Yura, Chen He, dan seorang pemuda berambut pirang menemukan Mina, lalu langsung mempertanyakan alasan mengapa ia tidak memberikan jawaban sebelumnya. Lua memberikan respons dengan sikap yang merendahkan, menganggap orang yang ada di hadapannya telah bersikap tidak sopan. Menyusul perkataannya tersebut, Lua tanpa ragu langsung menampar Mina dengan keras, seraya mempertanyakan tingkat kesopanannya. Sambil melemparkan tatapan yang sinis, Lua kemudian mempertanyakan tata krama yang dimiliki oleh orang yang berada di hadapannya. Lua lantas melontarkan sindiran kepada Mina yang dianggapnya berani menatapnya dengan tajam meskipun dalam posisi yang tersudut. Seketika, Mina membulatkan tekadnya untuk menahan emosi yang bergejolak dan berusaha untuk menghindari timbulnya masalah lebih lanjut. Namun, niatnya untuk menghindari masalah mulai goyah ketika ia menerima sebuah hinaan verbal yang menyakitkan, yang menyebutkan bahwa ia tidak memiliki seorang ayah. Tidak lama, Lua menambahkan informasi kepada Yura yang terlihat terkejut, bahwa ayah Mina adalah sosok yang cukup terkenal dan pernah muncul di dalam berita. Lua kemudian memastikan bahwa profesi ayah Mina adalah seorang polisi, sementara Mina dalam hatinya memahami bahwa fakta itulah yang menjadi sumber dari sikap tangguh yang ditunjukkan oleh Lua. Secara tiba-tiba, sebuah tangan diletakkan di atas kepala Mina, bersamaan dengan terdengarnya sebuah perintah yang menyuruhnya untuk berhenti. Ternyata, orang yang memegang kepala Mina adalah Lua, yang kemudian memanggil namanya dengan nada datar. Seketika, Lua menghantamkan kepalan tangannya ke kepala Mina dengan sebuah pukulan yang telak, hingga membuat kacamata yang dikenakannya terlepas. Serangan Lua berlanjut dengan melempar tubuh Mina, sementara Gihan, Yura, dan pemuda berambut pirang hanya berdiri dan menyaksikan kejadian itu. Mina pun terhempas dengan sangat keras ke permukaan lantai. Di tengah suasana yang tegang itu, Lua menegaskan dengan suara keras bahwa tidak ada seorang pun yang diizinkan untuk berbicara. Seketika, Lua melancarkan serangan dan menginjak tubuh Mina hingga ia tersungkur, sebagai balasan karena dianggap telah berbicara kepadanya. Sementara itu, seorang pemuda berambut pirang memukul kepala Gihan sambil melontarkan sebuah ucapan, yang ditanggapi oleh Gihan sebagai sebuah tindakan yang sia-sia. Sementara itu, Yura yang sedang merekam seluruh kejadian tersebut dengan ponselnya memberikan komentar mengenai betapa menyenangkannya kehidupan di sekolah. Sementara itu, Mina terbaring di lantai sambil terlihat berusaha dengan sangat keras untuk menahan sesuatu dari dalam dirinya. Pada akhirnya, Mina jatuh tersungkur di atas tanah, dengan beberapa lembar uang kertas yang berjatuhan di sekeliling tubuhnya. Di tengah uang yang berhamburan, Lua berdiri tegak di hadapan Mina yang tak berdaya sambil tersenyum, lalu mengulurkan tangannya. Lua kemudian menyuruh Mina untuk membeli kacamata baru yang lebih layak sambil melontarkan hinaan, merasa puas karena tamparannya dianggap sangat efektif. Saat Mina masih tersungkur di antara lembaran uang, hinaan terus berlanjut dengan sebuah ejekan agar ia meminta untuk dipukul lagi demi mendapatkan biaya untuk operasi plastik. Tidak lama setelah itu, Lua memberikan perintah kepada Mina dan seorang siswa lainnya untuk menemuinya setelah jam sekolah berakhir. Menanggapi sebuah pertanyaan dari Yura saat mereka sedang merundung Mina, Lua dengan santai mengungkapkan bahwa ayah Mina meninggal dunia karena ditusuk. Seketika, Mina tertegun dalam keheningan, tidak dapat mempercayai kebenaran yang baru saja ia dengar. Sebuah kilas balik mengungkap bahwa ayahnya tidak tewas karena melawan gangster, melainkan karena ia ditikam saat mencoba melerai sebuah perkelahian yang terjadi di sebuah bar. Seketika itu juga,
Kenangan yang kelam tersebut memicu mata Mina untuk bersinar dengan warna merah yang menyala. Sementara itu, Lua justru melontarkan sebuah ejekan yang sinis, menyebut orang yang terbunuh oleh seorang pria mabuk bersenjatakan pisau itu sebagai seorang pecundang. Seketika, ekspresi di wajah Lua berubah drastis saat ia menoleh ke samping dengan perasaan kaget. Tanpa diduga, Lua terhuyung ke belakang dan jatuh ke dalam air bersama dengan Mina, dalam keadaan yang sepenuhnya bingung. Seketika saat berada di dalam air, Lua berteriak karena terkejut dan merasa sangat bingung dengan situasi mendadak yang menimpanya. Tiba-tiba, Lua mendapati dirinya sedang terjatuh di angkasa bersama Mina, yang dengan tenang menyapanya saat ia meneriakkan namanya dengan panik. Seketika, Mina memberikan perintah kepadanya untuk berhenti. Tanpa diduga, Mina mendorong wajah Lua dengan tangannya hingga membuatnya terjatuh ke belakang sambil terus berteriak. Lua pun terjengkang ke belakang sambil menjerit. Tepat pada saat seberkas cahaya berbentuk salib yang menyilaukan terpancar dengan terang. Seketika, Lua berteriak dengan mata yang terbelalak ngeri saat tubuhnya terus terjatuh ke belakang di antara serpihan cahaya yang berkilauan. Seketika, Lua jatuh menghantam permukaan laut dengan keras, menciptakan sebuah pilar cahaya yang menjulang tinggi ke angkasa. Sementara itu di lokasi yang berbeda, Gihan menunjukkan sebuah reaksi saat ia melihat ke arah layar ponselnya. Sementara itu, Mina terjatuh ke tanah bersamaan dengan uang dan kacamatanya yang kini telah pecah dan berserakan di sekelilingnya. Keadaan Mina yang sedang memunguti uangnya di tanah seketika menarik perhatian Gihan dan seorang pemuda berambut pirang, bersamaan dengan Chen He yang menoleh ke belakang dengan ekspresi heran. Gihan seketika dilanda kepanikan, menyadari bahwa sesuatu yang buruk baru saja terjadi pada Lua. Sementara itu, Mina juga turut merasa panik dan dalam hati mempertanyakan di mana keberadaan Lua saat ini. Seketika, Mina yang tampak terluka terlihat tertegun oleh pemandangan yang ia temukan di hadapannya. Tanpa ia duga sebelumnya, ia menemukan Lua yang sedang berjuang dengan susah payah untuk bisa bernapas di dalam air. Semakin tenggelam ke dalam air, Lua berteriak dengan putus asa meminta siapapun untuk menyelamatkan dirinya. Di tengah situasi yang penuh kepanikan itu, Mina hanya bisa menangis dalam diam, diliputi oleh rasa takut. Seketika, raut wajah panik yang sebelumnya ada pada Mina berganti dengan kemunculan sebuah senyuman yang sangat tipis. Tanpa diduga, Lua terengah-engah dengan napas yang berat saat ia berjuang sekuat tenaga untuk tetap mengapung di permukaan air. Berlanjut dari sana, Lua berhenti meronta dan tubuhnya secara perlahan mulai tenggelam, menjauh dari permukaan air yang terang di atasnya. Tidak lama setelah itu, lautan yang luas tersebut kembali menjadi sunyi dan tenang.